Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menonton siaran Pos YouTuber. Kami sedang berada di ruang kepala bagian keuangan Ibu Dewi Yanuar SI MSI. Selamat siang Ibu Dewi. Bu Dewi, terima kasih banyak telah menerima kami untuk berwawancara eksklusif tentang tugas atau tupoksi Ibu sebagai kepala bagian di keuangan dan perencanaan. Ibu Dewi, mungkin pemirsa ingin tahu sebenarnya apa tupoksi dari perencanaan keuangan ini. Silakan. Terima kasih Pak. Tupoksi dari bagian perencanaan dan keuangan ini Pak, yaitu mengkoordinasi seluruh bagian-bagian ini di Sekdas Sekretaris Daerah ini untuk perumusan kebijakan tentang perangkat daerah. Kemudian kami juga melaksanakan tugas dari kebijakan perangkat daerah tersebut. Kemudian kami juga melakukan monitoring dan evaluasi dari kebijakan perangkat daerah itu di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Pak. Jadi kami di sini hanya untuk perencanaan, keuangan dan pelaporan Pak. Iya, iya. Artinya ini perpanjangan dari juga program Pak Bupati. Iya Pak, sesuai dengan visi dan misi beliau. Ya, Bu Dewi, perencanaan itu datangnya dari OPD atau dari pihak luar? Perencanaan ini datangnya dari bagian-bagian di Sekda ini kan ada 9 bagian, yaitu bagian organisasi, bagian umum, bagian protokol, bagian ekonomi, bagian tata pemerintahan, bagian dalbang, bagian hukum, bagian keuangan sendiri Pak. Perencanaan ini semacam proposal. Perencanaan ini itu menghimpun kan setiap bagian-bagian itu kan punya program dan kegiatan masing-masing Pak. Jadi mereka menyusun anggaran itu Pak sesuai dengan program prioritas Pak, sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati. Kemudian kita mengkoordinasi apa-apa program yang mereka sudah buat, sudah ajukan, dan kita untuk menyusun perencanaan penganggaran mereka sudah sesuai apa belum dengan visi dan misi dan program prioritas. Karena kita program prioritas Pak yang kita. Artinya perencanaan itu datangnya dari 9 bagian. Dari 9 bagian. Ya, itu dari Sekda Bu. Iya, Sekda. Bagian ini. Iya. Di bawah naungan Sekda Bergilir. Ya, mengenai keuangan itu di program-program yang tercantum itu yang diolah. Iya. Sesuai dengan program-program dari bagian-bagian tersebut. Jadi kita hanya memproses penganggaran, kemudian memproses pencairan, dan kemudian kita membuat laporan dari kegiatan sesuai dengan. Artinya menyeleksi juga Bu. Menyeleksi mungkin program yang belum prioritas atau yang mana yang perlu didahulukan, seperti itu. Ada seleksi seperti itu. Kita untuk mengambil kebijakan program prioritas itu bukan kita dominan kita yang mengambil keputusan, bukan Pak. Itu kan hasil dari musyawarah. Iya, dari musyawarah musrenbang setelah ada persetujuan dari DPR juga. Iya. Artinya matang sudah dari musrenbang, dari DPR, terakhir mungkin itu ya. Iya. Jadi bukan kita itu pemenang kita 100% bukan Pak, kita hanya ini, tapi paling tidak kita memberi masukan bahwa ini skala prioritas misalkan ini. Dengan adanya perencanaan ini kan sudah matang Bu yang kita olah. Tapi mungkin ada juga kebijakan lain yang kira-kira perlu direvisi. Nah, kalau ada yang direvisi gimana itu? Itu kan nanti biasanya kalau di tahun anggaran berjalan itu kan Pak ada anggaran perubahan. Biasanya revisi. Ya ada anggaran perubahan kalian. Berapa bagian? Berapa seksi Bu?
Di sini ada 3 ini subbagian. Subbagian. Pertama subbagian perencanaan, Ya. kemudian subbagian keuangan dan subbagian pelaporan. Kalau tenaga operasionalnya, PNS ada berapa? PNS ada 7 dan TKS ada 6. Ada 6. Efektif gue. Semuanya efektif. Ya, artinya sudah memenuhi standar. Sudah sudah memenuhi. Mereka sudah sesuai dengan kompetensi mereka. Itu rata-rata mereka memang lulusan sarjana ekonomi dan memang bidang akuntansi. Alhamdulillah Pak. Ya. Berbicara masalah keuangan, keuangan ini dari apa yang direncanakan tadi Bu ya? Termasuk pencairan. Termasuk pencairan. Pencairan itu biasanya berapa kali Bu? Itu kita punya sistem apa tuh GU Pak ya istilahnya itu dianggarkan apa sesuai dengan pengajuan. Iya, sesuai dengan pengajuan bagian-bagian. Bagian-bagian. Jadi ini kita tidak bisa memproses per bagian Pak. Ya, Jadi kan apa tuh seluruh bagian kita ajukan pencairan istilahnya tuh GU gitu Pak ya. Baru nanti kita setelah pencairan kita distribusikan. Baru didistribusikan. Selain dari itu ada lagi yang mungkin administrasi seperti apa lagi yang dikelola? Ya di samping masalah apa tuh perencanaan Pak, usul-usul dari mereka itu kemudian administrasi apa berkas-berkas untuk pencairan kan, kemudian untuk pelaporan Pak, pelaporan seperti misalkan laporan keuangan ini menyangkut misalnya realisasi sudah apa realisasi anggaran, apa neraca, kemudian apa tuh catatan atas laporan keuangan dan catatan arus kas. Artinya tidak harus ke BPKAD lagi, langsung bisa dicairkan di sini. Oh, tidak Pak, bukan. Pencairan tetap kita pencairan tetap kita ke BPKAD. Ya. Kita ini di sini untuk perpanjangan tangan sekda aja Pak. Jadi mereka mengajukan pencairan setiap bagian-bagian itu. Tapi artinya BPKAD menunggu laporan dari kita. Iya. Baru ada pencairan mungkin. Iya, tidak langsung setiap bagian tidak langsung ke BPKAD, tetapi harus melalui verifikasi kita dulu Pak. Sebelum misalnya berkas mereka belum kita verifikasi, belum bisa Pak. Iya. Biasanya satu bagian tuh lama verifikasi itu berapa lama? Kalau masalah verifikasi itu beda-beda Pak, karena setiap bagian itu volume pekerjaan mereka itu tidak sama. Ya, berbeda. Ya. Misalkan bagian umum itu apa dana yang dikelola itu kan ya cukup lumayan lah ya. Jadi apa administrasi. Menyangkut itu kendaraan juga Bu. Itu fasilitas yang mereka gunakan seperti kendaraan roda 2, roda 4 mungkin masuk di situ juga perencanaan. Masuk. Artinya apa yang dibutuhkan oleh bagian itu semuanya termasuk di perencanaan itu. Iya. Ada mungkin yang termasuk semacam perlu lelang seperti itu ada juga seperti itu. Itu di ini Pak di bagian umum. Di bagian umum ya. Iya itu. Ya itu khusus kalau kita artinya program yang sudah diprogram oleh bagian-bagian. Iya Pak. Tidak ada istilah lelang, uangnya yang kira-kira ada di Pemda Ogan Ilir kira-kira kesediaan. Dan Bu Dewi mungkin di akhir waktu masih ada himbauan, saran, pendapat kepada bagian-bagian yang mengajukan perencanaan dan untuk efektivitas kerja di dalam silakan koordinasi. Terima kasih. Harapan kami yaitu saran untuk bagian-bagian kiranya dalam menganggarkan itu harus sesuai dengan program prioritas, itu sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati. Kemudian dalam pelaksanaan penerapan anggarannya itu harus lebih efisien dan efektif. Kemudian untuk kecepatan pelaporan, kalau istilah kita tuh SPJ, itu kami mohon jangan sampai tertunda, karena kalau seumpama penyampaian SPJ dan pertanggungjawaban itu tertunda, jadi tertundalah seluruh bagian-bagian di lingkungan sekretariat daerah. Kami rasa itu saja. Ya, saya kira artinya semua bagian-bagian harus mematuhi ketentuan
ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan, Iya. diberitahukan atau yang sudah menjadi ketentuan baku mengenai keluar masuk keuangan yang sudah direncanakan. Iya, Baik. betul. Ya. Ibu Dewi, sebelum kita berakhir mengakhiri wawancara ini, mungkin ada program-program ke depan dari Kabak Perencanaan dan Keuangan. Silakan Bu. Baik Pak. Harapan kami ke depan Pak, kan kalau sekarang kan untuk sekretariat daerah ini dalam masalah pendistribusian atau pembayaran masalah keuangan, pengelolaan keuangan itu masih ada yang non tunai dan masih ada yang tunai. Jadi harapan kami ke depan, kami inginnya semua dilakukan dengan non tunai. Jadi kami kita menjaga keefektivitasan, menjaga supaya pengelolaan yang bersih. Kami harapkan seperti itu. Kalau non tunai itu artinya melewati bank. Non tunai ya Pak, kita bisa langsung transfer misalnya, karena untuk perjalanan dinas kita tidak perlu lagi bayar cash, langsung kita transfer. Kalau selama ini ada yang tunai? Kita masih tunai Pak, ada sebagian tunai. Kalau misalkan masalah honor dengan gaji, dengan TPP segala macam itu sudah non tunai. Tapi kalau seumpama misalnya untuk belanja makan minum apa itu masih tunai, karena Masih memang tunai. kita ada kendala yang kita hadapi Pak. Mungkin ada batasan besarnya sekian juta misalnya harus tunai, tapi di atas sekian juta harus non tunai. Apa ada batasan seperti itu? Tidak Pak. Tidak ada. Ya. Artinya tergantung dari kebijakan. Ya, masih ada lagi yang Ibu perlu sampaikan, silakan sebagai. Saya cukup Pak. Ya, saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Dewi Yanuar, SI MSI. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.